Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapsodi Aufas Luana, NIM 118707070. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Matematika Teknik 2. Yang materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama adalah Dirac-Taylor, lalu ada persamaan nonlinier, lalu ada persamaan aljabar linier, dan yang terakhir ada interpolasi. Yang pertama yaitu Dirac-Taylor dan Maclaurin. Dirac-Taylor adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Dirac-Taylor menyediakan sarana untuk menentukan nilai fungsi pada suatu titik dalam bentuk nilai fungsi dan turunannya pada titik yang lain. Sebelum memulai dengan penggunaan Dirac-Taylor, untuk menentukan nilai fungsi diingatkan kembali dengan teorema Taylor. Bila deret tersebut terpusat di titik nol, deret tersebut dinamakan sebagai deret Maclaurin. Dan ini adalah rumus dari Dirac-Taylor. Fx sama dengan fx0 ditambah f turunan pertama dari x0 dikali x min x0 ditambah f turunan kedua dari x0 dan menghasilkan ini. Contoh soalnya itu buatlah Dirac-Taylor untuk fx sama dengan ln x dan x0 sama dengan 1. Dan di sini kita bisa lihat untuk yang ln x tinggal dimasukin saja rumus ke dalam sini dan menghasilkan ini. Untuk yang x0 kita tinggal memasukkan saja dan turunannya menghasilkan seperti ini. Setelah selesai, tinggal masukin ke rumusnya dan menghasilkan ini. Lalu selanjutnya ada materi persamaan nonlinier. Penyelesaian persamaan nonlinier adalah menghitung akar suatu persamaan nonlinier dengan satu variabel x, fx, atau secara umum dituliskan fx sama dengan 0. Selanjutnya itu penyelesaian persamaan nonlinier itu terbagi menjadi dua metode ya. Yang pertama metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup itu digunakan untuk mencari akar pada range tertentu. Di dalam range pasti ada akar dan hasilnya selalu konvergen. Sementara metode terbuka tidak memiliki range A, B dan hasil dapat divergen atau konvergen. Dan selanjutnya adalah metode tertutup dibagi menjadi 3, yaitu metode tabel, metode biseksi, dan metode regulasi falsi. Yang pertama kita masuk ke metode tabel. Metode tabel, nilai fx yang paling mendekati 0, maka itu adalah hampiran akarnya, di mana untuk x di antara A dan B dibagi sebanyak n bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai fx sehingga diperoleh tabel seperti ini. Nilai x dan fx-nya tinggal dimasukin. Dan contoh soalnya, selesaikan persamaan x ditambah e pangkat x sama dengan 0 dengan range min 1,0. Range dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama kita tinggal masukin rumus fx-nya di sini min 1, tinggal masukin min 1-nya dan menghasilkan ini. Sementara yang ini dari yang 0-nya tinggal dimasukin juga hasilnya ini. Dan ini adalah tabelnya. Ini yang min 1-nya. Selanjutnya ada metode biseksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode biseksi adalah fungsi harus kontinu pada interval xn dan xn plus 1. Menentukan xn dan xn plus 1 dapat diperoleh dengan membuat grafik fungsinya. Nilai toleransi atau errornya dapat ditentukan oleh pengguna ataupun didasarkan pada bidang ilmu dari permasalahan yang diselesaikan. Kelebihan dari metode biseksi yaitu selalu berhasil menemukan akar solusi yang dicari, atau dengan kata lain selalu konvergen.
Kekurangannya yaitu metode biseksi hanya dapat dilakukan apabila ada akar persamaan pada interval yang diberikan. Jika ada beberapa akar pada interval yang diberikan, maka hanya satu akar saja yang dapat ditemukan. Memiliki proses iterasi yang banyak sehingga memperlama proses penyelesaian. Tidak memandang bahwa sebenarnya akar atau solusi yang dicari dekat sekali dengan batas interval yang digunakan. Contoh soalnya dari biseksi yaitu selesaikan persamaan x pangkat min x ditambah 1 sama dengan 0 dengan menggunakan range min 1 dan 0. Maka diperoleh tabel biseksi sebagai berikut. Dan ini min 1, 0-nya menghasilkan fx dengan min 0,175639 dan fa-nya min 1,71828. Dan ini berlawanan tandanya. Selanjutnya ada metode regula falsi. Metode regula falsi adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Seperti halnya metode biseksi, metode ini bekerja secara iterasi dengan melakukan update range. Algoritma metode regulasi falsi yaitu mendefinisikan fungsi fx, menentukan batas bawah dan batas atas, menentukan toleransi error, dan iterasi maksimum, menghitung FA sama dengan F kali A dan FB sama dengan F kali B. Untuk iterasi I 1 sampai dengan N atau error lebih besar dari E, akar persamaan sama dengan X. Dan ini adalah rumusnya. Selanjutnya adalah metode terbuka. Metode terbuka terbagi menjadi 3 yaitu metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X lainnya yang sehingga diperoleh X sama dengan GX. Algoritma metode iterasi sederhana yaitu mendefinisikan fx dan gx, menentukan toleransi error E dan iterasi maksimum N, menentukan pendekatan awal X. Untuk iterasi sama dengan 1 sampai dengan N atau fx iterasi lebih besar sama dengan E, akar adalah X terakhir yang diperoleh. Contohnya, diketahui fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Solusinya kita jadiin X dulu sehingga menghasilkan ini akar 2X tambah 3, menghasilkan tebakan awal sama dengan 4 dan nilai error minimal E-nya 0,00001. Tinggal dimasukin lagi ke rumusnya. X N plus 1 sama dengan akar 2xn ditambah 3. Dan ini hasilnya. Selanjutnya ada metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Algoritma dari metode Newton-Raphson yaitu mendefinisikan fungsi fx dan f1x, menentukan toleransi error, dan iterasi maksimum, menentukan nilai pendekatan awal, menghitung fx0 dan f1x0-nya. Untuk iterasi sama dengan 1 sampai dengan N atau fxi lebih besar sama dengan E, akar persamaannya adalah nilai xi yang terakhir diperoleh. Contohnya diketahui persamaan x min E pangkat min x sama dengan 0 dengan titik pendekatan awal x0. Lalu kita pertama diturunin dulu fx-nya dan menghasilkan 1 plus E min x. Lalu ini untuk mencari x0-nya tinggal masukin saja rumusnya, angkanya ke dalam rumus. Dan sama seperti mencari X1 dan ini cari nilai.
mencari nilai F1X. Dan ini mencari turunannya. Selanjutnya ada metode secant. Metode secant merupakan perbaikan dari metode regular Falsi dan Newton-Raphson di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik, yaitu y min y0 sama dengan m kali x min x0, di mana m diperbolehkan dari dua titik pendekatan x0 dan x1. Kedua titik pendekatan ini diambil pada titik-titik yang dekat agar konvergensinya dapat dijamin. Algoritma metode secant ini mendefinisikan fungsi fx, mendefinisikan toleransi error, dan iterasi maksimum n. Masukkan dua nilai pendekatan awal yang di antaranya terdapat akar, yaitu x0 dan x1. Sebaiknya digunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya. Adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Contohnya diketahui persamaan x2 dikurang x plus 1 kali e pangkat min x sama dengan 0. Yang pertama mengambil x0-nya sama dengan 0,8, x1-nya 0,9, maka dapat dihitung y0 sama dengan x0 sama dengan min 0,16879, y1-nya sama dengan fx1 sama dengan 0,0375518. Lalu iterasi metodenya sebagai berikut. Iterasi satunya menghasilkan ini, dan y2-nya sama dengan 0,00153. Iterasi keduanya tinggal dimasukin ke rumus saja dan menghasilkan ini. Jadi y3-nya menghasilkan 1,3 dikali 10 pangkat min 5. Selanjutnya iterasi 3 tinggal dimasukkan lagi ke rumusnya dan menghasilkan ini. Lalu diperoleh akar x sama dengan 0,882534. Selanjutnya adalah sistem persamaan aljabar linear. Persamaan linear yaitu suatu persamaan yang setiap sukunya mengandung konstanta dengan variabel berderajat 1 atau tunggal. Dan persamaan ini dapat digambarkan dalam sebuah grafik dalam sistem koordinat Kartesius. Metode-metode untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linear yaitu metode eliminasi, yaitu eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Yang kedua ada metode iterasi, dan isinya adalah iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Selanjutnya ada metode dekomposisi, yang isinya dekomposisi LU dan Cholesky. Yang pertama ada metode eliminasi Gauss, dan eliminasinya tinggal mengubah yang ini saja dan menjadi turunan, dan substitusinya seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah eliminasi Gauss-Jordan, dan eliminasinya seperti ini, dan substitusinya seperti ini. Selanjutnya adalah metode dekomposisi. Yang pertama adalah dekomposisi LU. Cara menyediakan sistem persamaan linear dengan merubah matriks sistem A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Yang matriksnya A dikali X sama dengan B. Lalu yang ini adalah L dikali U dikali X sama dengan B. Lalu yang ini A dikali X sama dengan B. Lalu selanjutnya proses dekomposisi untuk memperoleh U dan L, yaitu L dikali U dikali X sama dengan B. Selanjutnya proses substitusi maju untuk memperoleh Z, jadi L dikali Z sama dengan B. Selanjutnya proses substitusi mundur untuk memperoleh X, yaitu U dikali X sama dengan Z. Lalu dekomposisi LU yang naib.
diturunkan dari proses eliminasi Gauss di mana L sama dengan elemen penggali M, I, J dalam proses eliminasi. U itu matriks segitiga atas dari proses eliminasi. Dan ini sama seperti eliminasi Gauss. Selanjutnya adalah dekomposisi Kraut. Matriks L dan U dicari dengan menyelesaikan persamaan L dikali U sama dengan A. Dan ini adalah rumusnya seperti ini. Tinggal dimasukin saja. Selanjutnya yaitu dekomposisi Cholesky. Digunakan jika matriks sistem A adalah matriks simetri, yaitu A sama dengan transpose A. Matriks simetri A dapat didekomposisi menjadi L dikali L transpose sama dengan A. Dan ini adalah seperti ini contoh rumusnya. Dan menghasilkan LKK sama dengan ini. Lalu LKI menghasilkan ini. Selanjutnya yaitu metode iterasi. Iterasi Gauss-Seidel. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear yang dilakukan secara iteratif biasanya digunakan untuk sistem yang besar atau N sama dengan ratusan, di mana metode eliminasi tak mampu lagi karena terlalu banyak pembulatan yang digunakan. Contohnya seperti ini rumusnya. Selanjutnya adalah iterasi Jacobi. Mirip dengan Gauss-Seidel, hanya semua nilai-nilai yang diperoleh di iterasi ke I baru akan digunakan lagi pada iterasi ke I plus 1. Iterasi pertama dimulai dengan terkaan awal X2 sampai Xn sama dengan 0. Dihitung nilai X1. Berikutnya dihitung X2 dengan X1, X3 sampai Xn sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai dihitung Xn dengan X1 sampai Xn min 1 sama dengan 0. Iterasi berikutnya dihitung berdasarkan nilai-nilai X yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Selanjutnya adalah interpolasi. Interpolasi berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi mempunyai orde atau derajat. Macam-macam interpolasi yaitu interpolasi beda terbagi Newton, interpolasi Lagrange, dan interpolasi Shifrin. Interpolasi beda terbagi Newton. Interpolasi linear itu interpolasi derajat atau orde 1. Dia memerlukan dua titik. Misalnya berapakah fx sama dengan 1,325, dan tabelnya seperti ini. Lalu menghubungkan dua titik dengan sebuah garis lurus yang rumusnya seperti ini. Sementara persentase kesalahan pola linear rumusnya seperti ini. Harga asli perhitungan dikurang harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya. Contohnya, diketahui suatu nilai tabel distribusi student sebagai berikut. T5% sama dengan 2,015. T2,5% sama dengan 2,571. Berapa T4%? Dan penyelesaiannya seperti ini. Tinggal dimasukin saja. Dan hasilnya 2,2374 dan dibulatkan menjadi 2,237. Selanjutnya adalah interpolasi kuadratik. Interpolasi orde 2 sering disebut sebagai interpolasi kuadratik, memerlukan 3 titik data. Bentuk polinomial orde ini adalah f2x sama dengan a0 tambah a1x ditambah a2x pangkat 2 dengan mengambil a pangkat 0 a0 sama dengan b0 min b1 x0 ditambah b2 x0 x1 yang menghasilkan a2 sama dengan b2, sehingga f2x-nya sama dengan b. Yang ini pendekatan dengan garis linear, dan yang ini pendekatan dengan kelengkungan. Dengan b0 sama dengan fx0.
sehingga menghasilkan untuk yang B0 menghasilkan fx0 dan B1 menghasilkan dua data, dan yang B2 nya menghasilkan x2, x1, dan x0. Selanjutnya adalah interpolasi kubik. Interpolasi kubik adalah interpolasi yang memiliki derajat atau ordenya 3 sehingga memerlukan 4 titik. Seperti ini contohnya. Untuk B0 nya seperti ini, dan B1 nya masih sama. Untuk B2 nya seperti ini mungkin rumusnya, dan B3 nya seperti ini. Selanjutnya adalah interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga interpolasi Newton dengan rumus seperti ini, dan rumus Fn-nya, dan ini rumus Li-nya seperti ini. Pendekatan order pertamanya yaitu F1x sama dengan L0x F kali X0 ditambah L1x F dikali X1, dan L0 nya jadi seperti ini dan L1 nya seperti ini, sehingga menghasilkan F1x sama dengan X min X1 dibagi X0 dikurang X1 dikali Fx0 ditambah X min X0 dibagi X1 dikurang X0 dikali Fx1. Yang selanjutnya adalah pendekatan order kedua yang seperti ini rumusnya. Dan F2 nya menghasilkan seperti ini. Selanjutnya adalah pendekatan order ketiga. F3x sama dengan L0 x Fx0 ditambah L1x Fx1 ditambah L2x Fx2 ditambah L3 dikali x Fx3, menghasilkan seperti ini order ketiganya. Tinggal dimasukin saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.